Saya menyampaikan materi mengenai konstruksi rumah sederhana tahan gempa gitu. Nah, materi ini sangat penting bagi mahasiswa karena materi ini tidak diajarkan di kampus. Dan ini sangat penting ya untuk kita semua karena kita sendiri harus sadar akan lokasi kita Sukabumi yang penuh dengan sesar aktif yang suatu saat nanti akan bisa menyebabkan gempa-gempa yang... Sebagai wujud nyata kepedulian dalam mendukung upaya mitigasi bencana di Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya, Program Studi Teknik Sipil Nusa Putra University menggelar seminar tingkat nasional yaitu Seminar Nasional Teknik Sipil dan Lingkungan atau SENTIL tahun 2024 dengan tema Strategi Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tanah Longsor di Kabupaten Sukabumi, Pendekatan Terpadu untuk Masyarakat Tangguh, yang diikuti oleh ratusan peserta dan berlangsung pada 2 November 2024 di Auditorium Nusa Putra University, Cisaat, Sukabumi. Halo Genesian, hari ini tanggal 2 November tahun 2024, Program Studi Teknik Sipil Nusa Putra University melalui Nusa Putra Global atau Nutral kembali menggelar kegiatan tahunannya yaitu Seminar Nasional Teknik Sipil dan Lingkungan atau SENTIL tahun 2024 dengan mengusung tema Strategi Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tanah Longsor di Kabupaten Sukabumi, Pendekatan Terpadu untuk Masyarakat Tangguh, secara offline di ruang Auditorium Nusa Putra University Cisaat, Sukabumi. Dan saat ini saya Fuji bersama tim Genesian Flash News sudah berada di ruang Auditorium Nusa Putra University untuk meninjau langsung bagaimana rangkaian kegiatan dari SENTIL tahun 2024 tersebut. Genesian, SENTIL tahun 2024 ini mendatangkan para pembicara yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Insinyur Erwin Lim, STMS PhD dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Letdasar Suryo Adianto dari Basarnas Kabupaten Sukabumi, dan Cece Suhendi STMT selaku dosen Nusa Putra University. Acara ini juga akan dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Teknik Komputer dan Desain, Insinyur Paikun STMT IPM ASEAN Eng. Selain itu Genesian, dalam kegiatan Seminar Nasional Teknik Sipil dan Lingkungan atau SENTIL tahun 2024 ini akan diadakan parallel sessions atau presentasi karya ilmiah dari para mahasiswa. Dalam sesi ini, para peserta akan memaparkan hasil penelitiannya di hadapan panel juri yang terdiri dari dosen dan praktisi di bidang teknik sipil dan juga lingkungan. Acara ini juga dihadiri langsung oleh Ketua Program Studi Teknik Sipil, para dosen teknik sipil, para tamu undangan, dan diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Penasaran? Kira-kira bagaimana rangkaian kegiatan dan juga tanggapan mengenai kegiatan SENTIL tahun 2024 tersebut? Tetap saksikan sampai akhir ya. Berikut liputannya untuk Genesian. Utami Sukmayusa Putri STMT selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Nusa Putra University menyebutkan bahwa SENTIL 2024 ini ditujukan guna membagi pengalaman, ilmu pengetahuan, dan membangun koneksi dengan pihak eksternal yang dapat membuka kesempatan terutama bagi mahasiswa untuk bergabung dengan pihak eksternal dalam bentuk magang, pertukaran pelajar, maupun riset. Beliau pun berharap penyelenggaraan SENTIL di tahun berikutnya dapat lebih baik lagi dengan mengundang lebih banyak pihak eksternal dan meningkatkan kualitas internal. Tanggapan saya mengenai kegiatan ini sangat bermanfaat sekali karena di sini kita dapat berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi penelitian karena di sini tidak hanya pihak internal saja, tetapi kami pun kedatangan pihak eksternal dalam kegiatan Seminar Nasional Teknik Sipil, dan ini kami ingin lebih berbagi pengalaman, berbagi ilmu, pengetahuan, dan yang pasti adanya koneksi. Karena adanya pihak eksternal yang bergabung dengan kami, di sini membuka celah ataupun membuka kesempatan terutama untuk mahasiswa Nusa Putra untuk bisa bergabung dengan pihak eksternal tersebut. Entah itu magang, entah itu pertukaran mahasiswa ataupun kerjasama dalam bidang riset. Saya sangat merasa ini berpengaruh sekali karena bagaimanapun secara tidak langsung kita bisa mempromosikan program studi teknik sipil yang ada di Universitas Nusa Putra, karena tadi ada beberapa yang menyampaikan kepada kami ini adalah pertama kali mereka datang ke Sukabumi, dan ternyata di Sukabumi ada. Saya ke depannya semoga di tahun selanjutnya ataupun di tahun depan penyelenggaraan seminar nasional ini bisa lebih baik lagi,
kita bisa kolaborasi dengan pihak luar dan pihak eksternal yang bergabung dengan kami bisa semakin banyak, dan kualitas dari pihak internal pun bisa semakin baik. Sementara itu, Insinyur Erwin Lim STM SPHD dari Institut Teknologi Bandung selaku pembicara pertama dalam seminar nasional ini menyebutkan bahwa pada kesempatan ini beliau memaparkan materi mengenai konstruksi rumah sederhana tahan gempa. Beliau menyebutkan materi ini sangat penting bagi mahasiswa karena berdasarkan fenomena sekitar, banyak rumah sederhana yang hancur pasca gempa. Maka dari itu, beliau sangat berharap setelah seminar ini para mahasiswa, terutama mahasiswa teknik sipil, dapat mempelajari lebih dalam mengenai rumah sederhana tahan gempa. Ya, saya senang sekali ya dengan penerimaan yang ramah dari Sivitas Akademia di Nusa Putra gitu. Dan dia juga sangat terkejut ya dengan jumlah mahasiswa yang begitu banyak begitu di sini. Saya menyampaikan materi mengenai konstruksi rumah sederhana tahan gempa gitu. Nah, materi ini sangat penting bagi mahasiswa karena materi ini tidak diajarkan di kampus gitu. Tapi kita sering menemukan rumah sederhana begitu. Dan pengalaman kita setelah gempa biasanya rumah sederhana ini yang rusak begitu. Jadi mudah-mudahan materi ini bisa menjadi pembuka pintu ya bagi mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam mengenai rumah sederhana tahan gempa. Ya, saya harapkan Sivitas Akademika Nusa Putra ya dapat tetap semangat begitu ya dalam menimba ilmu gitu ya, dan seperti Marsnya juga ya membaktikan jiwa neraganya ya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang paling penting adalah kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, Letdasar Suryo Adianto dari Basarnas Kabupaten Sukabumi selaku pembicara kedua kegiatan Sentil 2024 sangat mengapresiasi antusiasme para mahasiswa yang sangat besar terhadap acara ini. Di seminar ini, beliau berbagi pengalaman tentang penanganan gempa dan bangunan runtuh di wilayah Cianjur. Tentunya materi ini sangat penting guna meningkatkan kesadaran bahwa wilayah Sukabumi dipenuhi dengan sesar aktif yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan gempa yang bersifat merusak sehingga dapat digunakan sebagai bekal untuk selalu siap siaga. Beliau juga berharap kedepannya para mahasiswa dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh dengan menciptakan program yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan menyebarkan informasi dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dari seminar ini agar rumah di wilayah Sukabumi seluruhnya telah berstandar gempa. Kesan saya sangat senang ya, karena di sini luar biasa untuk antusias pesertanya, terus juga dengan fasilitas yang ada di Nusa Putra juga sangat luar biasa, dan mungkin ini menjadi satu ikon juga di pendidikan yang ada di wilayah Sukabumi. Seperti itu. Materi yang saya sampaikan pada hari ini yaitu lebih ke pengalaman ya terkait dengan penanganan gempa dan bangunan runtuh yang ada di wilayah Cianjur yang pernah saya lakukan, dan ini sangat penting ya untuk kita semua karena kita sendiri harus sadar akan lokasi kita Sukabumi yang penuh dengan sesar aktif yang suatu saat nanti akan bisa menyebabkan gempa-gempa yang merusak, dan ini juga sebagai bekal untuk teman-teman mahasiswa sendiri untuk mempersiapkan diri ya, terutama untuk diri sendiri, keluarga dan orang sekitarnya. Harapan saya mereka harus terus berkembang ya, mengembangkan apa saja ilmu-ilmu yang mereka dapat dari Nusa Putra ini dan menyiapkan suatu program untuk masyarakat yang luas. Kita harus sadar kita berada di daerah yang sangat rawan gempa dan di mana bangunan yang berstandar yang mereka harus miliki untuk masyarakat, dan itulah yang harus teman-teman dari Fakultas Teknik Sipil itu memiliki keinginan untuk menyebarkan informasi dan ilmu yang mereka miliki agar semua rumah atau bangunan yang ada di Sukabumi berstandar gempa. Tidak hanya itu, salah satu peserta kegiatan Sentil 2024, Putri dan Vicky menyebutkan bahwa kegiatan ini sangat bagus dan relevan bagi mahasiswa program studi teknik sipil karena memberikan banyak pengetahuan seputar mitigasi bencana gempa bumi dan longsor, serta bagaimana caranya membuat konstruksi bangunan dengan memperhatikan kondisi wilayah sehingga bangunan tersebut dapat tahan dari bencana gempa. Tentunya kegiatannya sangat menarik dan pematerinya baik-baik dan materinya cukup. Salah satunya yaitu tentang struktur bangunan dari tahanan gempa dan menganalisis
daerah-daerah yang rawan. Menurut saya tanggapannya baik ya, karena seminar ini berkaitan langsung dengan program studi yang saya tempuh mengenai mitigasi bencana, gempa bumi, dan tanah longsor. Jadi banyak sih yang saya dapatkan dari seminar yang saya ikuti kali ini. Untuk materi yang saya dapatkan dalam seminar ini banyak ya. Yang pertama mungkin dari segi bagaimana caranya membangun sebuah konstruksi atau bangunan jika bangunan tersebut berada di dalam lokasi yang seperti apa, itu kita harus tahu dulu. Makanya dalam materi yang saya dapatkan kali ini berkaitan langsung dengan apa yang nanti akan saya lakukan dengan pekerjaan saya. Nantikan terus Genus Young Flash News selanjutnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru seputar Nusa Putra University. Fuji Aurelia, Abdi Mulki, dan Salman Al-Fariji melaporkan untuk Genusian.